Baiklah, Shalom. Selamat petang dan selamat hari Sabat semuanya yang sudah bergabung dari mana saja kamu ikut bergabung pada hari ini. Di Zoom, kita sudah ada beberapa orang. Di Facebook juga sudah bergabung beberapa orang. Begitu juga dengan yang bergabung dari platform YouTube. Saya ucapkan sekali lagi Shalom, selamat petang, dan selamat hari Sabat kepada kita semuanya. Kita doakan supaya masing-masing kita yang sudah hadir pada hari ini terus-menerus menerima berkat Tuhan dan terus-menerus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kita masing-masing kepada Tuhan di sorga. Pada saat ini kita akan melanjutkan em, pembahasan kita, namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, adalah menjadi kerinduan kami untuk bertemu dengan Tuhan di sorga. Dengan itu ya Tuhan, terlebih dulu kami mengakui bahwa kami tidak dapat mencapai keselamatan. Kami tidak dapat membebaskan diri kami daripada belenggu dosa melalui usaha atau penurutan kami. Tapi hanya karena kasih karunia dan iman Yesus Kristus, kami dapat diselamatkan dan dilayakkan untuk menerima mahkota kehidupan. Pada saat ini Tuhan, dengan mengakui bahwa kami tidak ada apa-apa, kami memohon pada saat ini kiranya Yesus Kristus yang menjadi kunci kepada segala sesuatu dalam iman kami, dalam penurutan kami, dalam penebusan manusia. Kami mohon kiranya kami sekali lagi dikuduskan dan diampuni dari segala dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon hikmat dan kebijaksanaan supaya kiranya Tuhan yang memberikan kami kemampuan, memampukan kami untuk memahami, mempelajari doktrin yang kesembilan ini. Perkabaran mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, pada saat ini saya berikan ruang kepada semua yang sudah hadir untuk saling menyapa kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir di mana saja berada pada saat ini. Sila sampaikan perkongsian, ucapan selamat hari Sabat, dan mungkin ada uh, ucapan khas untuk uh, saudara-saudara ataupun anggota gereja yang kamu lihat bergabung bersama-sama pada hari ini di tempat kita, di Zoom ini. Sementara itu juga jangan lupa untuk kongsikan pautan siaran langsung kita di YouTube, di Facebook, supaya akan lebih banyak yang boleh bergabung dengan kita dan melihat kita punya siaran langsung pada hari ini. Saya tengok dulu di sini. Oke. Jadi sementara saya menyampaikan ringkasan ataupun secara sederhana, secara singkat kita punya pelajaran pelawan doktrin. Kita tidak pergi secara spesifik setiap satu-satu topik ini. Sebab itu saya gunakan buku ringkasan saja. Kita perlu waktu yang lain untuk membahas lebih dalam lagi. Sudah tentu perlukan waktu juga. Jadi sementara saya mengungsikan kepada kita isi daripada pelajaran hari ini, jangan segan untuk, saya suka mengingatkan untuk
Jangan segan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di ruang kamu, di ruang komen, atau di ruang chat, di mana saja platform yang kamu guna sekarang, supaya pertemuan kita lebih hidup, pertemuan kita ini lebih terasa, dan kita lebih mendalami em, apa pembelajaran melalui buku ataupun topik 28 doktrin ini. Jangan saja tanya yang tidak ada jawabannya dalam Alkitab, ataupun runut buat, ataupun apa-apa reference lah. Jangan nanti supaya saya atau kita jadi murtad pula menjawab, uh, mencari tahu sesuatu yang bukan menjadi bahagian kita. Oke, seperti biasa sebelum pergi kepada pembahasan, saya akan menyentuh sedikit beberapa pertanyaan baru yang muncul saat ini di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tidak ada saat ini. Bab 5 pun langsung tidak ada pertanyaan. Bab 6 juga. Bab 7 hanya ada satu pertanyaan yang muncul, dikatakan, apakah Allah mengetahui kejatuhan manusia sebelum ia diciptakan? Jika iya, mengapa hal itu diteruskan? Ini saya pikir kita sudah bahas dalam um, pertemuan yang lalu, di mana semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, tapi secara khusus kita menyebut malaikat dan juga manusia, kedua-duanya Tuhan terlebih dahulu mengetahui bahwa kedua-dua ciptaan ini boleh jatuh. Seperti mana manusia boleh jatuh, seperti mana malaikat juga boleh jatuh. Tetapi kalau Tuhan lebih dulu mengetahui bahwa mereka ataupun manusia atau em, malaikat ini boleh jatuh, kenapa Dia melanjutkan rancangan untuk menciptakan malaikat dan manusia? Kuncinya adalah malaikat dan manusia diciptakan dengan kuasa ataupun kebebasan memilih. Tuhan tidak ciptakan makhluk yang eh, menyembah Allah seperti seperti robot yang diprogramkan. Di dalam otaknya sudah dikasih set, harus menyembah kepada Tuhan, harus kalau dikatakan begini, beginilah yang dibuat. Makhluk manusia dan malaikat tidak diciptakan begitu, tapi Tuhan ciptakan dengan kuasa ataupun kemampuan untuk memilih sama ada menuruti Tuhan ataupun tidak menuruti Tuhan. Jadi kita tidak ada banyak rujukan untuk malaikat, tetapi untuk manusia seperti yang kita sudah baca dalam kutipan buku Alfa dan Omega jilid yang pertama pada pelajaran yang lalu, saya tidak akan buka dan baca lagi. Dikatakan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih, dan oleh sebab ada kebebasan memilih, bermaksud manusia ada kemungkinan juga menuruti atau tidak menuruti Tuhan. Dan dua kemungkinan ini Tuhan sudah siapkan ataupun sediakan rancangan bagaimana mengatasi jika ini yang dilakukan oleh ciptaannya ini ataupun yang ini dan seterusnya. Dia ada plan A, plan B. Plan A adalah kalau manusia itu menurut terus kepada Tuhan, maka manusia itu ataupun Adam dan Hawa itu akan uh, mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga.
Tetapi selama masa pengujian itu, di mana Tuhan meletakkan pohon eh, pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu, ya di tengah-tengah taman itu sebagai penguji kepada karakter Adam dan Hawa pada waktu itu, akhirnya kita lihat cerita itu Adam dan Hawa memberontak. Jadi Tuhan mengetahui tentang itu. Jadi plan E adalah memberikan mereka kehidupan yang kekal mereka kalau mereka tetap setia. Tetapi kalau tidak dapat menurut, ada plan B yaitu rancangan penebusan. Ya, jadi kenapa diteruskan? Karena memang inilah em, mungkin apa kita boleh sebut perkara ataupun risiko atau macam mana kita sebut. Memang perkara yang akan terjadi jika kebebasan memilih itu diberikan kepada ciptaan Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi untuk dua kemungkinan ini Tuhan sudah siapkan rancangan E, rancangan B. Kalau menurut ini rancangan E, kalau tidak menurut rancangan B. Ya, jadi tidak ada yang boleh dikatakan alasan untuk tidak kasih jadi. Tuhan sudah rencanakan dengan lebih teliti sebelumnya. Oke, jadi saya pikir untuk lebih banyak input, kita banyak rujukan, kita ada SDA Bible Commentary dan kita juga ada uh, buku Alpha dan Omega. Kita boleh akses ini di aplikasi Ellen, Ellen White Writing, EGW Writing di Android ataupun di iOS sudah ada. Dan banyak lagi rujukan yang kita ada. Semoga perkongsian ini dapat membantu sedikit uh, untuk memahami tentang pertanyaan ini. Oke, untuk selanjutnya sekali lagi share lah itu pertanyaan-pertanyaan di komen di mana sejak kamu berada supaya kita lebih menarik kita punya pertemuan. Oke, mari kita lanjutkan dengan pertemuan pembahasan pada hari ini dalam bab yang ke-9. Kehidupan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Saya share screen. Apakah dapat kenampakan di tempat saya? Kenapa gelap kalau di cemena di tempat kamu? Oke, sudah bahkan tadi tiba-tiba dia gelap. Oke, sarap kenampakan juga. Lupa dia. Oke, baik. Oke, sudah. Oke, kita sudah sampai di bab yang ke-9. Bermaksud kita ada 19 bab lagi. 19 kah? 19 kah berapa? 19 bab lagi untuk boleh mengakhiri pelajaran ataupun ulang kaji 28 doktrin ini. Oke, bab 9 kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Kita pergi kepada pernyataan doktrin. Saya bacakan untuk kita di dalam kehidupan penurutan Kristus yang sempurna terhadap kehendak Allah, penderitaan, kematian dan kebangkitannya.
Allah menyediakan satu-satunya sarana penebusan atas dosa umat manusia, agar mereka yang menerima penebusan ini oleh iman boleh mendapatkan hidup yang kekal dan keseluruhan ciptaan boleh memahami dengan lebih baik akan kesucian dan ketidakterbatasan kasih pencipta. Penebusan yang sempurna ini membuktikan kebenaran hukum Allah dan keagungan tabiatnya. Karena penebusan itu menyalahkan dosa kita dan memberikan pengampunan bagi kita. Kematian Kristus itu mengganti dan menebus, mendamaikan dan mengubahkan. Kebangkitan Kristus menyatakan kemenangan Allah atas kuasa kejahatan, dan bagi mereka yang menerima penebusan, maka kemenangan mereka atas dosa dan kematian menjadi pasti. Penebusan itu menyatakan ketuhanan Yesus Kristus, di mana di hadapannya semua lutut di sorga dan di bumi akan bertekuk menyembah. Oke, kesimpulan bagi pernyataan doktrin ini, bahwa gereja Seventh-day Adventist mengakui atau meyakini bahwa hanya ada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat atas umat manusia, tidak ada yang lain. Bermaksud dalam kata yang lain, pertama, tidak ada satu lagi yang lain selain daripada Yesus yang telah menjadi juru selamat manusia, dan yang kedua, tidak ada satu selain daripada Yesus yang boleh menjadi juru selamat. Maksudnya Yesus telah menjadi juru selamat karena hanya Dia yang boleh melakukan misi ini. Ini bukan bercakap mengenai mampu atau tidak mampu, tetapi bercakap mengenai siapa yang layak untuk menjadi juru selamat dan penebus manusia. Agar mereka yang menerima penebusan ini oleh iman boleh mendapatkan hidup yang kekal dan keseluruhan ciptaan. Boleh memahami, saya perlu ya, perlu memahami, boleh memahami dengan lebih baik akan kesucian dan ketidakterbatasan kasih pencipta. Jadi melalui usaha penebusan ini, kita hanya dapat terima melalui iman, sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang kekal, dan melalui penebusan ini, seluruh ciptaan, bukan hanya manusia, akan memahami dengan lebih baik lagi mengenai kesucian dan keterbatasan kasih pencipta. Jadi kita akan bahas ini lebih panjang nanti. Yang kedua, gereja Seventh-day Adventist meyakini bahwa tujuan penebusan adalah kebenaran hukum Allah dan keagungan tabiatnya. Jadi tujuan penebusan umat manusia adalah untuk menegakkan kebenaran hukum Allah dan untuk mengagungkan, menyatakan tabiat Tuhan itu sendiri. Kita sudah melihat kuncinya adalah pada pembahasan yang lalu, kita melihat iblis telah menyatakan dan menyampaikan banyak tuduhan-tuduhan terhadap pemerintahan dan terhadap karakter Tuhan dan terhadap kasih Tuhan sendiri. Kita lihat isu yang dipertentangkan iblis adalah karakter Tuhan, hukum Tuhan, dan kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Dan penebusan ini menjawab ke semua isu sebentar tadi. Sebab itu dikatakan di sini tujuan penebusan adalah menegakkan kebenaran hukum Allah dan mengagungkan tabiatnya. Mematahkan, dikatakan tadi kan di pembahasan yang lalu, bahwa salib adalah puncak pertentangan antara iblis dan Kristus. Karena disinilah semua isu-isu itu dipatahkan oleh Yesus sendiri. Ketiga, gereja Seventh-day Adventist meyakini melalui
petunjuk Alkitab bahwa kebangkitan Yesus menyatakan kemenangan Tuhan ke atas kuasa kejahatan dan menyatakan kealahan Yesus Kristus di mana di hadapannya semua lutut di sorga dan di bumi akan bertekuk menyembah. Oke, kita akan bahas lebih banyak di pembahasan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembahasan hari ini. Poin utama mengenai eh, doktrin ini. Pertama, di bahagian Yesus dan golongan kitab keselamatan. Kita ada 3 poin yang dinyatakan di sini. Wahyu 5 ayat 28. Mari kita baca terlebih dulu 5 ayat. Wahyu 5 ayat 2 sampai 8. Wahyu 5 ayat 2 sampai 8. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Kalau kita lihat di ayat yang pertama memperkenalkan mengenai kitab keselamatan ataupun gulungan kitab keselamatan itu dikatakan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalamnya dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Jangan dulu kita tanya apa maksud ini dalam Wahyu pasal 5a. Sebab bukan ini kita punya pembahasan hari ini. Tetapi dinyatakan dalam Wahyu ini, dalam nubuatan Wahyu ini, dinyatakan bahwa dalam pasal 5 ini ada satu gulungan kitab yang tidak dapat dibuka oleh siapapun makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan kita melihat melalui pembacaan sebentar tadi, hanya satu yang sanggup, yang layak, yang boleh membuka gulungan kitab itu. Yang dimeterai dengan 7 materai dikatakan, yaitu Yesus Kristus. Disebutkan di sini tadi, Yesus dipanggil sebagai singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud dikatakan. Anak domba yang disembelih. Ya, itu tiga panggilan tadi. Dan ini jelas menyatakan bahwa gulungan kitab keselamatan tadi itu hanya dapat dibuka oleh Yesus sahaja. Kenapa dikatakan tadi dalam ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-5. Ada seorang dari tua-tua mengatakan, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda
Itu tunas Daud telah menang sehingga dapat membuka gulungan kitab itu. Dikatakan dia telah menang. Menang dari apa? Kan saja menang daripada kematian. Me- me- apa, mengatasi kematian itu sendiri. Tetapi dia menang atas pertentangan dengan peperangan dengan pihak iblis. Wahyu 5 ayat 9. Hanya Yesus yang sanggup membuka gulungan kitab itu karena Yesus telah disembelih dan telah membeli manusia bagi Allah. Kita lihat um, dalam Wahyu 5 ayat 9 sekali lagi dikatakan, bukan saja Yesus dikatakan telah menang atas dosa dan menang atas konflik, pertentangan, permusuhan dengan eh, malaikat yang jahat, tetapi karena Yesus telah disembelih dan telah membeli manusia bagi Allah. Maksud Yesus telah menjadi penebus dan Yesus telah menebus manusia itu bagi Allah sendiri. Mazmur 48, gulungan kitab itu begitu penting karena di dalamnya tertulis tentang kisah penyelamatan manusia mulai dari kejatuhan dosa sehingga puncak kemenangan Allah atas dosa. Mari kita baca ayat ini, Mazmur 40 ayat 8. Dikatakan, Mazmur 40 ayat 8, kalau bahasa terjemahan baru Indonesia dibaca dari ayat 7, tetapi kalau dari versi King James ataupun versi Borneo boleh dilihat dari ayat yang ke-8 dan ke-9. Oke, dikatakan, lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Di gulungan kitab. Kemudian Ibrani 10 ayat 7. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 7. Katakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendaknya. Jadi ini mengenai korban sebenarnya di Ibrani ini. Korban bakaran, korban penghapus dosa, dan poin kepada Yesus sendiri. Jadi gulungan kitab ini, mungkin kita tertanya-tanya, apa ini gulungan kitab yang hanya Yesus yang boleh buka dalam menurut Wahyu pasal 5. Gulungan kitab ini berisi ataupun tertulis tentang kisah penyelamatan manusia, mulai daripada kejatuhan dosa hingga puncak kemenangan Allah atas dosa. Jadi sekali lagi, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada tulisan Alkitab, saya ingin ingatkan kepada kita bahwa kita sedang belajar sesuatu yang misteri. Kita sedang belajar sesuatu yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Misalnya, kita semua belajar mengenai keselamatan, mengenai kealahan, mengenai dosa, mengenai pertumbuhan rohani, apalagi melalui em, penebusan, melalui doktrin keselamatan, dan banyak lagi. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa di antara kita dengan hanya membaca Alkitab, kita sudah memahami sepenuhnya semua doktrin-doktrin atau pembahasan itu? Misalnya dosa, kita sudah pelajari. Siapa di antara kita yang sepenuhnya memahami dosa itu? Siapa di antara kita yang sepenuhnya dapat
menjelaskan sejelas-jelasnya tanpa ada pertanyaan lagi mengenai dosa, keselamatan, dan seterusnya. Semua itu adalah misteri. Termasuklah mengenai kisah penyelamatan. Kisah penyelamatan ini adalah perkara yang misteri bagi kita dan di luar daripada pemahaman Alkitab, pikiran kita sepenuhnya. Sebab itu kisah penyelamatan ini kita hanya dapat terima dengan iman. Ada perkara-perkara yang sukar kita terima karena di luar daripada logik manusia. Tetapi belum pada saat ini, pada waktu kelak nanti, kita akan melihat dan memahami lebih dalam mengenai bagaimana kisah dan usaha penyelamatan manusia dilakukan oleh ketiga-tiga oknum kealahan. Mulai daripada mereka merancang untuk menciptakan manusia, merencanakan plan B, penebusan, sekiranya manusia berdosa. Dan ketika manusia berdosa, apa yang mereka lakukan sehinggalah di zaman Abraham, di Nuh, waktu di Mesir, waktu keluar daripada Mesir, waktu di zaman runtuhnya bait suci, ketika zaman lahirnya dan hidupnya dan bangkitnya, mati dan bangkitnya Yesus, semuanya itu akan dinyatakan tertulis dalam kitab keselamatan ini. Dan suatu masa kelak, kalau kita masuk surga, kita akan mendapatkan bahagian untuk memahami kisah ini. Saya mohon izin sebentar untuk sambungkan saya punya saja. Oke, mari kita lanjutkan. Poin yang ketiga atau keempat. Anugerah Allah yang menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, siapa hafal Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sendirilah yang merancang, melakukan perancangan ataupun yang mengambil inisiatif terlebih dulu untuk menyelamatkan manusia. Dalam kata yang lain, rancangan penebusan ini dibuat bukan selepas manusia berdosa, tetapi jauh sebelum manusia berdosa. Kita sudah ulang-ulang dalam pertemuan sebelum ini bahwa sebelum Allah melaksanakan proses penciptaan, Allah terlebih dulu merancang secara sistematik, secara teratur, dan secara detail apa yang mereka akan laksanakan, termasuklah dalam hal kebebasan memilih itu, jika manusia jatuh, mereka menerima hidup yang kekal, dan jika manusia itu tidak menurut, maka ada rancangan penebusan. Bagaimana rancangan penebusan ini dilakukan? Siapa yang melaksanakan penebusan ini? Bagaimana dilaksanakan? Berapa lama? Dan seterusnya itu sudah dirancanakan oleh Tuhan lebih awal. Wahyu 3:20-21. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk menolak kasih Allah itu. Sekali lagi, mari kita ingat bahwa manusia diciptakan dengan kebebasan berdiri. Wahyu 3:20-21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya, aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku. Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhtaku, seperti aku yang telah menang kini duduk di sisi Bapakku di atas takhtanya. Jadi jelas di sini menyatakan satu
kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu kebebasan untuk memilih, yaitu kebebasan sama ada menerima atau menolak kasih Allah itu. Kejadian 3 ayat 15, Allah menyampaikan jalan keselamatan, kematian Yesus di kayu salib, segera setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 itu bercakap mengenai nubuatan Mesias. Ini yang disebut sebagai, kalau saya tidak salah, disebutkan sebagai proto-evangelium ataupun Injil yang pertama. Injil maksudnya kabar baik, bahkan disebutkan Injil ataupun kabar baik, sebab ini adalah kabar baik mengenai usaha penebusan manusia, penyelamatan manusia oleh oknum kealahan itu sendiri. Dan Injil pertama itu disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15, bagaimana dikatakan bahwa meskipun keturunan manusia telah berdosa, Tuhan telah merencanakan penebusan bagi mereka, di mana melalui keturunan manusia ini Tuhan menyediakan juru selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan menyampaikan jalan keselamatan, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Dan kamu tahu, pada waktu Adam dan Hawa menerima proto-evangelium ataupun Injil yang pertama ini, lebih kurang 900 tahun mereka telah hidup. Mereka berpikir bahwa Mesias ini akan lahir di zaman mereka. Waktu itu belum ada tablet, maksud saya tablet adalah batu tablet atau kertas atau apa-apa teknologi untuk menulis pada waktu itu. Jadi sejak Adam dan Hawa, kisah tentang penebusan ini, kisah tentang Mesias ini diceritakan dari generasi ke generasi melalui lisan saja. Diceritakan secara lisan. Injil pertama ini, janji tentang juru selamat ini disampaikan, diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Dan ketika ini diceritakan, Adam dan Hawa berpikir Mesias akan lahir pada masa mereka hidup. Mereka meninggal, keturunan yang lain, Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, dan seterusnya, mereka berpikir bahwa Mesias itu akan lahir pada zaman mereka. Tetapi ternyata Yesus hanya lahir berapa ribu tahun kemudian. Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi ia juga adalah Allah yang adil. Mari kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Maha Adil. Ada banyak orang yang berpikir begini, oke, saya berdosa hari ini, besok saya memohon keampunan. Tuhan kan Maha Ampun. Kemudian besoknya lakukan lagi dosa yang sama. Dia katakan, tidak apalah hari ini. Besok nanti saya minta ampun lagi. Dan itu berlaku begitu lama. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi lupa. Kita selalu mengingat bahwa Tuhan itu penuh kasih, Maha Adil, Maha Mengampun. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu Allah yang adil juga. Tidak semua orang yang hidup dapat diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang menolak kasih Tuhan tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mereka yang menerima keselamatan itu melalui iman, mereka ataupun kita dilayakkan untuk menerima keselamatan ini dengan percuma. Dan saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa kita diselamatkan
bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin mengikuti kelas Alkitab, bukan karena kita rajin melakukan tugas di dalam gereja, tetapi hanya karena Yesus mau menyelamatkan kita. Karena Yesus berbelas kasihan, maka kita dapat diselamatkan. Yesaya 45 ayat 22, kita melihat ayat ini. Kita baca Yesaya 45 ayat yang ke-22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ketika kita membaca beberapa ayat yang lain dalam Yesaya 5, Yesaya 55, dan Timotius pasal 2. Semua orang diundang, dijemput oleh Tuhan untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan ini. Bila kita sebut anugerah, anugerah ini adalah satu pemberian yang sangat besar tanpa dibayar, dan keselamatan itu diberikan tanpa kita bayar. Murka Allah ialah Allah terhadap dosa dan ketidakbenaran. Saya perlu periksa ya. Murka ilahi, sorry. Kadang-kadang salah tulis ini ya. Murka ilahi adalah reaksi Allah terhadap dosa dan ketidakbenaran. Efesus 2 ayat 4, 5, 8, dan 9. Allah menyelamatkan manusia melalui kasih karunia-Nya, dan manusia merespon keselamatan itu melalui iman yang juga adalah anugerah dari Allah. Jadi sekali lagi, bahwa kita diselamatkan karena Tuhan berbelas kasihan. Bukan karena kita banyak usaha baik kita, penurutan kita, tetapi hanya karena Tuhan berbelas kasihan. Kita sebut kasih karunia Tuhan. Dan kita menerima keselamatan itu, kita merespon keselamatan itu melalui iman, yang juga adalah anugerah dari Allah. Nah, ini mungkin kamu tidak dapat terima hari ini. Ini perkara yang saya ambil masa bertahun-tahun untuk paham dan terima ini. Sebelum ini, saya memahami ataupun saya menerima bahwa iman itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Dan pertobatan itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak dapat bertobat. Kalau kita tidak dapat berusaha, kita tidak akan memiliki iman. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan memiliki keselamatan. Satu kali ketika saya membaca tulisan Ellen White, dikatakan iman dan pertobatan itu adalah satu pemberian dari Allah. Tuhan yang memberikan kita pertobatan. Tuhan yang memberikan kepada kita iman, keyakinan itu. Ini perkara yang bukan terus langsung saya terima waktu itu. Dan mungkin di antara yang hadir pada malam hari ini mungkin saja belum menerima dan memahami sepenuhnya perkara ini. Tetapi saya percaya secara perlahan-lahan ketika kita coba mendalami lebih dalam akan firman Tuhan, kita akan paham ini. Dan saya akui ini adalah perkara yang di luar daripada pemahaman dan logik manusia. Tapi secara sederhana kita dapat menerima ini apabila kita menyadari bahwa yang membuat kita ada timbul di dalam pikiran kita ataupun terus-menerus ada panggilan untuk melakukan perubahan dan pertobatan itu adalah karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang membisikkan di dalam hati kita untuk bertobat, bertobat, dan bertobat, percaya, percaya, dan percaya,
kita tidak akan mencapai standar yang Tuhan sudah tetapkan, standar iman dan pertobatan itu. Sehingga kita boleh katakan iman dan pertobatan dan keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi karena usaha dan pekerjaan oknum kealahan sendiri. Kita melihat bahagian yang kelima, Kristus sebagai juru damai. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus. Jadi Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Kita sudah pelajari bahwa sejak manusia berdosa ada permusuhan ataupun ada konflik di antara manusia dan Allah sendiri. Dan konflik ini adalah konflik dosa. Tetapi setelah dikatakan dalam ayat yang keberapa, upah dosa adalah maut. Seharusnya manusia berhadapan dengan kematian kekal. Seperti mana hukum Tuhan itu menetapkan bahwa orang yang berdosa harus mati selama-lamanya. Tetapi melalui penebusan ini ada perdamaian. Ada pendamaian. Sehingga manusia dilayakkan untuk terlepas daripada hukuman kematian yang kekal ini. Roma 5 ayat 10. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Muhammad 4 ayat 20, 26 dan 35. Nah, ini mengenai doktrin bait suci. Kita lihat di dalam bait suci di bumi ini dimulai dengan bait suci yang dibuat di padang gurun oleh Musa ketika mereka keluar daripada kerajaan Mesir. Kita lihat, kita akan pelajari di bab yang ke berapa? Bab yang ke 157 nanti mengenai ini. Sorry, 157, bab 24 maksud saya. Jadi dalam bait suci ini ada ruang khusus, ada bahagian khusus, dan disusun secara sistematik. Apa yang ada di luar, apa yang ada di ruang suci, dan apa yang ada di ruang maha suci. Siapa yang berkemah di depan, siapa yang berkemah di bahagian lapisan dalam, siapa yang berkemah di arah selatan, dan seterusnya. Ada susunan yang sistematik, tetapi satu pusat ataupun satu perkara yang menjadi poin utama di dalam bait suci adalah mengenai rancangan penebusan. Kita lihat secara spesifik, secara sederhana, secara ringkas, kita lihat dalam bait suci ini ada acara-acara yang dilakukan di luar, di ruang bait suci, dan di ruang bait maha suci. Dan di antara ruang-ruang ini ada satu yang disebut sebagai pendamaian. Nah, mungkin kita boleh sebut tentang grafirat, tapi kita tidak mau sebutkan hari inilah, supaya jangan kita tersimpang jauh daripada pembahasan kita hari ini. Kita akan secara spesifik di bab 4 nanti. Jadi ada pendamaian yang dilakukan di sana, di mana disembelih seekor binatang dan imam akan memercikkan darah itu ke tirai itu kan, dan membakar lemak, dan kemudian daging hewan korban, dan ada lagi perkara yang seterusnya, bagaimana imam itu memakan itu daging dan sebagainya. Ini semuanya bercakap mengenai usaha penebusan oleh Yesus dan perdamaian yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi disampaikan juga pendamaian juga dilakukan oleh peran seorang imam besar yang masuk ke dalam bait suci untuk mengantarai manusia yang berdosa dengan Allah.
doktrin bait suci ini memang agak berat sedikit, tetapi apabila kita paham ini adalah perkara yang sangat menarik kita perhatikan dan sangat membangun iman kita, di mana kita lihat memang um, korban ataupun usaha pendamaian penebusan yang Yesus lakukan ini dibuat sangat apa kita sebut sangat luar biasa. Ibrani 4 ayat 14, dua hal inilah yang dilakukan Yesus sebagai pendamai antara Allah dan manusia. Ia membawa dirinya sendiri sebagai korban sembelihan anak domba dan ia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi Kristus yang menjadi pendamai antara Allah dan manusia sendiri, dan Kristus yang memberikan jalan sehingga manusia terbebas daripada hukuman uh, dosa ini, yaitu kematian yang kekal. Korban pendamaian Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19, bahwa Allah tidak akan memperhitungkan dosa-dosa manusia bila mereka bertobat. Satu kali kami punya lecturer mengongsikan pemahaman tentang buku kehidupan ataupun buku catatan mengenai eh, dosa-dosa kita, buku catatan kehidupan. Em, Mungkin kamu akan mendengar berbeza dengan keterangan yang lain, tetapi saya senang dengan penjelasan daripada kami punya lecturer ini. Saya tidak sebutkan nama dia. Dikatakan bahwa dalam buku catatan dosa kita ini ada dua kan. Pertama mungkin adalah catatan perbuatan baik kita. Kedua adalah catatan tentang eh, perbuatan dosa kita. Dia jelaskan bahwa catatan ini tidak pernah diisi kedua-duanya. Bermaksud kalau ada isi di bahagian sebelah, maka di bahagian sebelah harus kosong. Kalau di bahagian ini terisi, maka di sebelah harus kosong. Prinsipnya adalah ketika kita melakukan perkara-perkara yang baik. Mungkin sekarang ini kita mengaku akan dosa kita dan kita bertobat. Maka ditambahkanlah catatan baik itu di bahagian yang pertama. Sementara catatan-catatan dosa kita itu langsung hilang. Tapi ketika kita kembali melakukan kejahatan dan dosa itu, ditambahkan lagi catatan itu. Dan kemudian catatan tentang yang baik itu langsung hilang. Begitu terus berganti mengikut di mana kita. Sehingga dikatakan bahwa keselamatan kita ditentukan ketika kita ditentukan sebenarnya kita masuk surga atau tidak, ditentukan ketika kita mati ataupun ketika Yesus datang, di mana yang kosong dan di mana yang terisi. Mungkin beberapa orang tidak berapa menerima ini, tetapi bagi saya secara pribadi ini suatu hal yang dapat diterima. Apalagi Alkitab mengatakan, 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan bahwa apabila kita melakukan dosa ataupun apabila kita bertobat, Allah tidak akan mengingat-ingat lagi dosa itu. Apabila kita bertobat, dosa-dosa kita itu tidak akan diperhitungkan lagi. Jadi bagaimanapun dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh sudah bertobat, Tuhan tidak akan mengira lagi. Tuhan sudah lupa, seolah-olah dosa itu tidak pernah dibuat oleh kita. Macam prinsip buku kehidupan, catatan kehidupan tadi itu. Roma 3:25 dan 26. Kematian Kristus sebagai bukti bahwa Allah penuh kasih tetapi juga adil. Kita lihat sekali lagi dalam pembahasan yang sebelumnya bahwa ada pertentangan besar di antara Kristus dan Lucifer. Dan pertentangan ini adalah mengenai karakter Allah hukum Allah, kekuasaannya atas alam semesta. Bagaimana Lucifer menuduh bahwa
Allah itu mengongkong, tidak memberi kebebasan, bahwa hukum Allah itu uh, tidak adil, tidak dapat dituruti oleh Tuhan sepenuhnya, bahwa Allah itu tidak kasih, Allah itu kejam, dan seterusnya. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa memang benarlah Allah itu kasih. Tapi jangan kita lupa, Allah itu juga adil. Galatia 1 ayat 4 kita melihat, catatkan bagaimana Yesus mati menanggung dosa kita. Yang seharusnya manusia yang harus menerima ini. Tetapi Yesus gantikan dengan dirinya sendiri. Yesaya 53 ayat 5, 6, 10 sampai 12, Yesus mati menanggung upah pemberontakan kita. Kita yang berdosa, manusia yang berdosa, tapi Yesus yang mati. Imamat 17 ayat 11. Kita sekali lagi dibawa kepada doktrin bait suci yang menggambarkan mengenai pelayanan Yesus. Darah diberikan sebagai pendamaian bagi nyawa manusia. Dalam doktrin bait suci kita lihat tadi itu, pada waktu umat Israel datang ke bait suci dan memberikan korban bakaran dan korban itu kemudian disembelih, dan darah daripada korban sembelihan itu dipercikkan, yang menandakan bahwa itu dosa itu digantikan kepada imam ataupun Yesus sendiri, dan darah ini menjadi lambang perdamaian untuk nyawa manusia. Ibrani 9 ayat 14, darah Kristus akan menyucikan manusia dari perbuatan sia-sia. Kita baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tapi agak menarik, di versi bahasa Borneo dikatakan lebih lagi lah darah Kristus yang melalui Roh kekal mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati, supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup. Dalam King James Version dikatakan, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Jadi perbuatan yang mati, yang sia-sia, ya, dari penurutan kita juga yang tidak dapat menyucikan diri kita, dan hanya Yesus Kristus sendiri yang dapat melayakkan kita, dan darah Yesus Kristus menyucikan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 22 seterusnya kita melihat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada pengampunan darah. Kenapa harus Yesus disalibkan? Karena memang itulah tuntutan penebusan itu sendiri. Titus 2:14 kita melihat di sana kematian Kristus bertujuan untuk membebaskan manusia dari segala kejahatan. Saya bacakan untuk kita Titus 2 ayat 14, dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya, juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Membebaskan dari segala kejahatan.
hampir poin yang terakhir, kehidupan, kebangkitan Kristus dan keselamatan. Roma 5 ayat 10 menyatakan kita diperdamaikan oleh Yesus dan diselamatkan oleh hidupnya. Matius 22 ayat 11, kehidupan Kristus yang tanpa dosa dilambangkan pakaian pesta yang diberikan pada setiap manusia yang menerimanya dan ditebus ke pesta perjamuan kawin anak domba. Yesaya 61 ayat 10, jubah kebenaran Kristus itu dipakaikan kepada umat tebusannya. Saya baca terlebih dulu ya. Wahyu 19 ayat 8, kehidupan yang benar dari Orang Kudus dilambangkan dengan kain lenan halus yang berkilauan. Dan dalam 1 Korintus 15, kebangkitan Kristus harus terjadi agar tidak sia-sia pemberitaan Injil dan pengharapan manusia. Jadi kita lihat perlambangan-perlambangan yang disampaikan di sini mengenai pakaian pesta, jubah kebenaran, dan juga apa dikatakan tadi, kehidupan yang benar yang dilambangkan dengan kain lenan halus yang berkilauan. Jadi kita diperdamaikan oleh Yesus dan diselamatkan oleh hidupnya. Saya mau tanya kepada kita, coba respon di chat sebelum kita pergi kepada poin yang terakhir. Menurut kamu kita diselamatkan oleh apa? Oleh perbuatan kita atau oleh penurutan kita, sama lah itu perbuatan dan penurutan kita, atau oleh iman kita, atau oleh iman Yesus Kristus. Coba kita ambil masa sebentar di mana kita berada. Menurut kamu kita diselamatkan ataupun pembenaran ataupun keselamatan penebusan itu dilakukan, diterima, ataupun ya keselamatan itu diberikan dengan apa? Oleh sebab penurutan kita ataupun oleh iman kita ataupun oleh iman Yesus. Coba kamu respon. Kita diselamatkan oleh kasih Tuhan kepada kita. Hanya ada 3 pilihan jawaban. Pertama, penurutan atau perbuatan kita. Yang kedua adalah iman kita. Pilihan yang ketiga adalah kasih karunia dan iman Yesus Kristus. Oke. Sementara itu saya lanjutkan dulu. Jadi rancangan penebusan ini tidak akan lengkap kalau Yesus tidak bangkit. Jadi harus Yesus mati dan Yesus bangkit, barulah keselamatan ini ataupun penebusan ini lengkap. Sehingga apabila ianya lengkap, pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia dan pengharapan manusia tidak menjadi sia-sia. Kalau Yesus mati dan Yesus tidak bangkit, semua usaha-usaha yang dilakukan oleh nenek moyang kita, semua pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, termasuk pengorbanan yang kita lakukan sampai pada saat ini, akan menjadi sia-sia dan tidak ada harapan. Kenapa? Sebab Yesus sendiri tidak dapat mengalahkan kematian itu sendiri. Tetapi oleh karena Yesus sendiri yang telah mengalahkan dosa itu, maka sampai pada saat ini pemberitaan Injil kita tidak sia-sia dan akan menghasilkan buah. Dan pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Tapi pada satu masa yang akan datang, pengharapan kita ini akan dipenuhi, dilunasi dengan
terlaksananya kedatangan Yesus menyambut kita semua. Poin yang terakhir, hasil pekerjaan Kristus yang menyelamatkan. Kolose 3 ayat 1 ke Kolose 1 ayat 20. Kristus telah memperdamaikan seluruh alam semesta, sorga dan bumi. Bukan saja manusia, tetapi perdamaian itu berlaku bagi seluruh alam semesta, bagi sorga dan bagi bumi. Roma 5 ayat 1. Kita baca. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 8 ayat 3 dan 4 membuktikan pada manusia yang ada dalam daging bahwa dalam mungkin bagi manusia untuk menuruti hukum Allah seperti Yesus dalam daging berdosa menuruti hukum Allah. Kita lihat banyak hal tuduhan iblis yang dipatahkan di sini. Satu tuduhan iblis adalah mengatakan bahwa manusia ataupun makhluk ciptaan Tuhan mustahil menuruti hukum Tuhan. Tapi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus memberikan bukti bahwa manusia melalui usaha dan kuasa kemampuan Tuhan sendiri, dari Tuhan sendiri, kita dapat menuruti hukum Allah. Walaupun tidak sempurna. Maksud saya tidak sempurna adalah tiada di antara kita yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah tidak berdosa, tapi sepanjang dari sejak kita lahir kita sudah melakukan dosa. Kita hanya boleh menyatakan bahwa penurutan kita sempurna apabila kita menuruti hukum itu sepenuhnya dan tidak pernah satu kali pun melakukan pelanggaran. Tapi meskipun kita tidak dapat menuruti secara sempurna, tapi dikatakan kita mampu menuruti hukum Allah seperti Yesus, kita dapat menguasai daging yang memiliki kecenderungan berdosa, sama seperti menuruti hukum Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21, Kristus mempercayakan berita keselamatan kepada manusia untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Yang berita baiknya di sini adalah keselamatan ini ditawarkan bukan kepada umat-umat Tuhan yang percaya saja, bukan kepada bangsa Ibrani saja, bukan kepada orang Israel, bukan bangsa Yahudi saja, bukan kepada Adventis saja, bahkan bukan pada orang-orang yang sudah mengenal kebenaran saja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang hidup ditawarkan keselamatan ini. Sebab itu kita memiliki satu panggilan tanggung jawab untuk mengungsikan, menyampaikan berita keselamatan ini. Supaya lebih banyak yang menyerahkan diri untuk menerima keselamatan yang Yesus sudah tawarkan ini dan kita terima melalui iman. Kita pergi kepada kesimpulan. Pertama, hanya Kristuslah yang dapat membuka rencana besar keselamatan Allah yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, karena Ia telah mati sebagai penebus. Hanya Kristus, inilah tema utama sejak manusia berdosa sampailah nanti manusia ditebus dan kita berada di dunia yang baru, di bumi yang baru. Hanya Yesus, itulah tema kita. Kenapa? Segala sesuatu perkara penebusan itu terjadi karena Yesus. Bukan karena penurutan kita, bukan karena iman kita, tetapi karena belas kasihan dan iman Yesus. Kristus menjadi pendamai antara Allah dan manusia.
Kristus telah memperdamaikan surga dan dunia, Allah dan manusia. Oleh karena kita sudah diperdamaikan, maka kita memiliki satu pengharapan bahwa kita terlepas daripada hukuman dosa, yaitu dibakar hidup-hidup dan mati selama-lamanya. Dan yang ketiga, kehidupan Yesus yang tanpa dosa menjadi kebenaran bagi setiap manusia yang menerima Dia sebagai juru selamat. Manusia tidak mempunyai kebenaran dari dalam dirinya sendiri. Kebenaran itu hanya berasal dari Yesus Kristus yang hidup dan Dia mati dan Dia bangkit dan sekarang menjadi imam besar kita di sorga. Mari kita ingat bahwa dalam kehidupan kita, ini refleksi sudah, dalam kehidupan kita, satu-satunya kunci hidup kita adalah Yesus sendiri. Sia-sia dalam hidup kita ini, kita sudah ditebus, sia-sia hidup kita ini, kita setia ke gereja, setia melakukan pelayanan, kita berkorban dalam banyak hal, tetapi tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita. Saya suka ulang-ulang ini perkataan. Mari kita belajar balik mengeja. Coba kamu tulis bagaimana cara kamu ejak Christian dalam bahasa Inggris lah. Coba kamu type Christian bahkan. Betul Bang? Betul Kak? Coba buka kata Christ di sana. Apa yang tinggal? Kamu sudah selalu dengar ini. Tapi bagi yang belum mendengar, apabila kata Christian itu dibuka kata Christ di sana, yang tinggal adalah I-A-N. I-A-N bermaksud I am nothing. Seperti yang Yesus menyatakan dalam Yohanes. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu cabang-cabangnya, bilang gitu. Apabila ranting itu tidak berhubung dengan pohon itu, dia tidak akan hidup. Kita juga meskipun sudah ditebus oleh Yesus, kunci utama untuk kita menerima keselamatan itu adalah Yesus saja, bukan usaha kita. Ada juga yang salah paham bahwa kita diselamatkan oleh iman kita. Ada yang salah paham bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan kita. Banyak perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita dapat diselamatkan. Ternyata tidak. Seberapa baik pun penurutan kita, tidak dapat menebus dosa itu. Begitu juga dengan iman kita. Ada juga yang kita selama ini salah paham bahwa iman kita tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat membenarkan kita. Yang membenarkan kita hanya kasih karunia Yesus Kristus dan iman Yesus. Mungkin pastor bilang dalam Alkitab kita diselamatkan, dibenarkan oleh iman. Ada pembahasan yang lain sebenarnya. Tapi coba kita pikir, siapa di muka bumi ini yang imannya ini sempurna? Penurutan sudah kita sebut tadi, tidak ada yang sempurna penurutannya. Tapi bagaimana dengan iman? Siapa di antara kita? Jangan dulu kita sentuh orang lain lah, diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang berani mengaku bahwa imannya sudah sempurna, sehingga iman itu boleh menyelamatkan kita? Ternyata tidak ada. Sebagai pendeta sekalipun, sebagai anggota, sebagai pemimpin gereja, kita masih memiliki keraguan. Kita melihat di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis ketika dia di penjara, dia mempersoalkan, "Kaukah itu Mesias yang dijanjikan?" Dia katakan. Ayub sendiri sempat mempersoalkan. Daud sendiri sempat mempersoalkan, dan banyak lagi tokoh Alkitab yang mempersoalkan. Apalagi kita ini manusia biasa,
saya sendiri walaupun sebagai pastor yang masih muda, masih belajar untuk bagaimana beriman kepada Tuhan, saya dapat akui bahwa iman saya juga tidak sempurna. Dan iman saya tidak dapat menyelamatkan saya. Tetapi kita bersyukur yang kita ulang-ulang dari tadi bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti karena inti daripada dosa dan penebusan ini adalah Yesus saja yang dapat memimpin kita keluar daripada pertentangan ini. Jadi tidak sadar tinggal 7 menit lagi jam 7. Memang agak banyak poin yang disampaikan hari ini. Oleh itu sekarang ini kalau ada em, perbincangan ataupun perkongsian, tambahan, ataupun refleksi dari em, masing-masing yang sudah hadir, saya berikan kesempatan untuk sampaikan bagi yang ada di Zoom, boleh on mikrofon, boleh on kamera, bagi yang bagus lain dan sampaikan. Kita ambil beberapa pertanyaan lah hari ini. Ada? Amin. Jika Allah tidak mencipta setan dan malaikat-malaikat yang jatuh, ia tidak mencerminkan karakter kasih yang memberi kebebasan memilih tanpa mengongkong pilihan setiap individu. Terima kasih dengan ini respon-respon. Jadi kamu sampaikan sejak respon yang ada. Saya lihat di Facebook juga setakat ini tidak ada. Di YouTube juga ada, tidak. Macam kebanyakan pergi di Facebook kan, saya pikir lebih banyak yang suka di YouTube sebab boleh connect dengan TV. Biasanya kalau di Facebook tidak dapat connect ke TV ya kan, kecuali kasih pancar dari apalah dari laptop mungkin. Tapi kalau ada yang Unify TV biasanya YouTube boleh dipancarkan. Oke, jadi mungkin kena eh, antara paham dan tidak paham dengan pembahasan hari ini, tetapi kita ucapkan terima kasih untuk keterlibatan semua yang sudah hadir. Nah itu mari kita tutup dengan doa jika tidak ada eh, pembahasan lagi. Jangan lupa sampaikan responnya di Google Form ya. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami dihiburkan pada hari ini bahwa meskipun perbuatan kami, penurutan kami, dan iman kami tidak sempurna, tapi kasih karunia Yesus Kristus dan iman Yesus Kristus yang telah memperlengkapi kami. Sehingga standar yang tinggi dapat kami capai. Terima kasih sebab Tuhan yang terus menguatkan kami untuk tetap percaya dan tetap berusaha melakukan bahagian kami sampai kami dapat bertumbuh lebih dalam, memiliki pengetahuan yang lebih dalam akan kasih dan karakter Tuhan. Sehingga kami mencapai satu titik di mana kami menyadari akibat dosa itu dan betapa adilnya Tuhan dan bahwa hukum Tuhan itu memang adalah hukum yang adil. Kami akan beristirahat pada saat ini, Tuhan yang terus memberkati kami
dalam jam istirahat kami. Supaya besok kami dapat bangun lagi dan merayakan hari Sabat yang kudus, hari yang Tuhan kuduskan sendiri. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Selamat hari Sabat. Saya akan end meeting di Facebook terlebih